Halo teman-teman Republik Investor, berjumpa kembali bersama saya Kori. Semoga teman-teman semua yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan ya, dan tentunya selalu diberikan juga keuntungan dalam bertransaksi saham. Oke, dalam video ini saya akan coba membahas peluang di sektor konstruksi ya, yang mungkin teman-teman pun juga sudah banyak baca beritanya ya terkait dengan prospek di saham konstruksi ini gitu. Nah, yang pertama, kenapa sih saham konstruksi ini akan positif gitu di tahun 2021? Karena memang sudah banyak juga berita dan analis ya, yang memang memprediksikan pertumbuhan saham konstruksi di tahun 2021 ini akan jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Yang pertama alasannya itu apa gitu, kita lihat alasan atau sentimen dari, saham sektor konstruksi ya khususnya nih. Yang pertama itu terkait dengan, akselerasi PEN ya, pemulihan ekonomi nasional, yang mana anggaran infrastruktur 2021 itu naik 47,2%. Nah, ini kenaikannya memang cukup besar ya, untuk, sektor konstruksi khususnya di tahun 2021, karena pemerintah pun juga menganggarkan anggaran yang naiknya 47,21% atau, setara dengan nilai 413,8 triliun. Nah, tentu ini menjadi satu sentimen yang positif terkait dengan sektor konstruksi untuk tahun 2021 nanti gitu. Dan teman-teman kalau misalkan tahu juga, konstruksi itu kan, kita lihat memang kenaikan di tahun-tahun sebelumnya ya, khususnya di tahun 2014, 2015 itu kenaikannya sangat luar biasa ya performa dari saham sektor konstruksi. Nah, itu tidak terlepas dari anggaran infrastruktur yang memang, sangat tinggi gitu pada waktu itu. Nah, kemudian, mendapatkan titik puncaknya di tahun 2017, 2018 konstruksi turun itu. Nah, banyak pengamat yang memang memprediksikan atau memperkirakan bahwa di tahun 2021 ini adalah tahun pemulihan di sektor konstruksi gitu, yang, bisa bertahan sampai dengan tahun 2021. Nah, ini alasannya cukup, masuk akal ya. Yang pertama itu adalah anggaran infrastruktur di 2021 naik 47,2% gitu. Itu sentimen yang pertama. Kemudian yang kedua, eee, apa namanya, kalau kita lihat di berita, di sini berita dari Bisnis Indonesia bahwa sektor konstruksi tersengat judulnya ini ya, "Sektor konstruksi tersengat Omnibus Law, begini prospek saham BUMN karya," gitu. Nah, jadi sentimen yang kedua adalah, akan terdampak positif juga terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana nanti pemerintah juga akan membentuk, lembaga ya SWF, dan itu akan banyak aliran dana yang masuk ke dalam, sektor konstruksi gitu. Nah, tentunya ini akan sangat dimanfaatkan oleh, saham-saham BUMN karya khususnya gitu, karena kan ini, saham-saham yang milik pemerintah gitu ya. Jadi itu akan sangat diuntungkan gitu dengan adanya Cipta Kerja khususnya dalam pembentukan SWF. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat juga SWF ini bisa digarisbawahi ya. SWF ini diharapkan bakal memberi kejelasan, dalam divestasi aset infrastruktur di masa depan. Dengan demikian perusahaan kontraktor plat merah khususnya Waskita Karya bakal diuntungkan karena memiliki aset jalan tol terbanyak. Nah, kita bisa garis bawahi nih bahwa Wastika Karya menurut berita di sini bakal diuntungkan gitu, dengan adanya pembentukan SWF ini. Nah, kemudian sentimen yang kedua bisa kita lihat juga bahwa, kredit konstruksi itu mulai tumbuh cukup baik memasuki kuartal keempat gitu. Nah, ini berdasarkan data dari Bank Indonesia ya, berdasarkan data Bank Indonesia, kredit konstruksi pada Oktober 2020 tercatat sebesar 379,5 triliun atau tumbuh 3,4% dibandingkan periode yang sama gitu. Sedangkan pada September kredit konstruksi hanya tumbuh 0,9%. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya memang sudah ada, geliat gitu ya di sektor konstruksi. Ini ditunjukkan dengan data dari Bank Indonesia bahwa kredit konstruksi pada Oktober 2020 itu naik sebesar atau tumbuh sebesar 3,4%. Nah, jadi tanda-tanda pemulihan di sektor ini sudah terlihat gitu dari laporan, kredit konstruksi yang naik 3,4% di bulan Oktober kemarin. Jadi 3 hal ini yang, cukup mendapatkan, sentimen positif ya untuk sektor konstruksi. Dari anggaran infrastruktur yang dinaikkan,
kemudian akan berdampak positif terkait dengan cipta kerja, dan kita lihat adanya pemulihan dengan adanya kenaikan kredit konstruksi pada bulan Oktober 2020. Nah, tiga hal ini menjadi faktor pendorong untuk konstruksi di tahun 2021. Lalu kita coba lihat dari sisi sahamnya gitu. Kira-kira teman-teman banyak yang bertanya juga, di level berapa kita harus masuk lagi? Karena kalau kita lihat memang beberapa di bulan kemarin ya, khususnya di bulan November, banyak saham konstruksi yang sudah rebound dari titik terendahnya. Nah, pertanyaannya apakah masih bisa kita kejar? Atau kalau misalkan baru mau masuk, nah kira-kira di level berapa? Nah, mari kita bahas bareng-bareng, kita lihat teknikalnya seperti apa dan peluangnya bagaimana. Nah, yang pertama kita coba lihat dari kita fokus ke 4 ini ya, kita fokus ke 4 saham, saham BUMN karya tentunya gitu, dan induknya. Jadi anak-anaknya nanti akan mengikuti, cuman kita fokuskan ke 4 saham BUMN karya. Yang pertama kita lihat saham PT PP misalnya ya. Nah, teman-teman kalau kalau lihat saham PT PP di sini, ini juga sudah saya rangkum ya. Jadi posisinya memang sih untuk saat ini kalau dilihat dari indikator memang sudah menunjukkan adanya titik jenuh gitu ya. Jadi peluang turun juga masih ada, tetapi kita bisa ambil posisi eh, apa namanya pembelian secara akumulasi. Nah, kalau secara teknikal kita lihat di sini bahwa PT PP ya, entry pertama itu bisa kita masukkan di angka 1520. Ini sebagai entry pertama. Kemudian entry keduanya ketika dia memang tidak bertahan ya di sini, kita bisa masukin angka di 1400 gitu. Nah, ini jadi titik pembelian dua angka ya di PPTPP ini, yang pertama itu 1520, yang kedua di area 1400 gitu. Nah, kita coba masukin juga moving average ya biar lebih yakin gitu. MA20 kita coba masukin. Nah, jadi di area sini kita bisa masukin target pembelian untuk saham PTPP. Nah, kemudian kalau kita lihat juga PTPP ini year to date-nya minus 1,26%. Jadi masih ada penurunan 1,26% dari awal tahun sampai dengan sampai dengan perdagangan kemarin ya pada hari Jumat. Gitu. Kemudian target konsensus dari PTPP ini di angka 2170, atau kalau dari harga kemarin closing Jumat kemarin di 1565, berarti ada potensial kenaikan sebesar 38,65%. Nah, target konsensus ini memang kita cari dari stock bid screener ya, yang kita lihat konsensus paling rendah gitu. Secara ini ya, target konsensus paling rendah. Ya, saya masukin di angka tersebut gitu. Nah, kemudian untuk saham yang kedua, kita coba lihat Waskita Karya. Nah, Waskita Karya ya, entry yang pertama bisa kita masukin di angka 1090 karena ini juga pas dengan MA20 ya. Kemudian apabila turun lagi, kita bisa tungguin lagi di level yang kedua tuh di area 1000. Gitu. Jadi yang pertama di 1090, kemudian entry yang kedua di angka 1000 ya, angka psikologis. Nah, kemudian kalau kita lihat secara year to date, Waskita Karya masih turun 21,89% gitu. Jadi masih cukup jauh ya penurunan dari dari awal tahun sampai dengan perdagangan Jumat kemarin. Jumat kemarin itu tanggal berapa ya? Tanggal 11 Desember gitu. Jadi masih turun 21,89% untuk Waskita. Dan target konsensus itu ada di angka 1600. Jadi kalau di harga closing Jumat kemarin, berarti masih ada potensial kenaikan sampai dengan 37,93% untuk Waskita. Jadi range-nya masih cukup jauh gitu untuk Waskita ya. Terlebih dia juga masih turun sebesar 21,89% year to date gitu. Ini untuk Waskita Karya, titik pembelian entry point-nya di angka 1090 dan yang keduanya di angka 1000 area psikologis.
Yang ketiga kita coba lihat saham Wika. Nah, kira-kira Wika kita tungguin atau kita akumulasi di angka berapa ya? Nah, Wika bisa kita lihat di sini secara teknikal, posisi perdagangan Jumat kemarin memang tepat di supportnya dan memang udah ada tanda-tanda dia akan balik arah gitu. Jadi yang pertama entry untuk Wika di angka 1770 dan yang kedua di MA20 1630 ya. 1630 untuk pembelian yang kedua gitu. Tepat di MA20. Year to date dari Wika masih minus 10,30% dengan target konsensus di 2.200 atau potensial kenaikan sampai dengan 23,25% gitu. Jadi ini juga cukup besar kenaikan Wika ya untuk mencapai target konsensus. Nah, ini sekali lagi target konsensus ini adalah target terendah dari para analis gitu. Jadi masih ada target yang lebih tingginya lagi, tapi kita cari aman, kita ambil target yang paling rendah dari para analis. Yang keempat, kita lihat untuk saham Adikarya. Gitu. Nah, saham Adikarya bisa dilihat sama teman-teman semua. Target pembelian pertama itu di angka 1180 ya. Kemudian yang kedua di angka 1090 itu MA20, kita gunakan MA20 sebagai titik pembelian ya. Jadi yang pertama 1180 dan yang kedua 1090. Year to date dari Adikarya ini sudah naik 5,11% gitu ya dari awal Januari sampai dengan Jumat kemarin tanggal 11 Desember. Nah, target konsensus untuk ADI sendiri ada di angka 1720 atau masih ada potensial kenaikan sampai dengan 39,27%. Nah, ini tentu menjadi hal yang menarik ya buat teman-teman semua yang mengincar saham konstruksi. Karena rata-rata peluang kenaikannya masih cukup besar. Ya, tertinggi untuk saham ADI yang target konsensusnya itu mencapai 39,27% gitu. Jadi silakan teman-teman dipilih dari 4 saham BUMN konstruksi ini, kira-kira mana yang teman-teman akan masukin ke dalam portofolio. Kalau saya pribadi mungkin bisa lebih fokus ke 2 saham ya, Waskita ataupun PTPP gitu. Jadi itu dua saham yang banyak para analis pun juga merekomendasikan karena terkait dengan beberapa sentimen ya yang khususnya untuk SWF ini yang mana yang memang lebih diuntungkan gitu. Jadi silakan teman-teman dipilih dan disesuaikan dengan trading plan masing-masing. Video ini bersifat informasi, jadi teman-teman harus cek lagi beberapa indikator lainnya gitu untuk meyakinkan keputusannya membeli saham mana yang terbaik gitu. Tapi yang jelas bahwa saham konstruksi di tahun 2021 banyak yang memprediksikan bahwa akan ada pertumbuhan yang positif karena sudah setahun 2 tahun kemarin penurunan lumayan dalam gitu ya. Jadi ini saatnya saham-saham yang ada di konstruksi bisa pulih dan kembali ke tren kenaikan atau tren bullish untuk saham konstruksi. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di komen apabila ada pertanyaan ataupun diskusi lainnya terkait dengan saham konstruksi. Dan jangan lupa di subscribe channel Republik Investor. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.